Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda. Mutiara Pagi edisi Minggu kali ini pendengar di 24 Mei 2026. Dan tentu saja saya menemani Anda di Mutiara Pagi bersama dengan Ustadzah Qoriatul Hasanah. Kita akan ngobrol-ngobrol topik bahasan diskusi kita mengenai parenting ala Nabi Ibrahim, 4 prinsip utama dalam mendidik anak. Sudah tersambung bersama Ustadzah Qoriatul Hasanah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustadzah. Semoga diberikan kesehatan. Sama-sama. Amin. Oke, ini parenting ala Nabi Ibrahim. Nah, kita penasaran nih, seperti apa cara Nabi Ibrahim mendidik putra-putrinya. Kita akan bahas dan nanti di box diskusi saya undang Anda di 3 jalur telepon. Silakan sebagai mukadimah mengawali jumpa kita Ustadzah. Baik. Terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI dimanapun berada, dan semoga senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita jadikan untuk materi belajar bersama adalah tentang parenting ala Nabi Ibrahim, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan dapat julukan sebagai bapak para nabi. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat bagaimana kesuksesan beliau mendidik putra-putra, sehingga yang kita tahu keturunan beliau dari 2 istri, Ibu Sarah dan Ibu Hajar, benar-benar menjadi orang-orang yang sukses. Dan kita mengenal ada banyak sekali nabi dari keturunan Nabi Ibrahim itu sendiri. Baik, parenting ala Nabi Ibrahim itu unik ya, berbeda dengan yang kita jalani saat ini. Kenapa dibilang unik? Karena beliau itu tidak hanya mengajari putra-putra beliau dengan perintah saja, dengan ibadah saja, tapi beliau membangun karakter putra-putra beliau dengan dialog, dengan keteladanan, dan yang paling utama adalah beliau itu mengutamakan doa, memanjangkan doa untuk putra-putra beliau. Jadi 4 prinsip ya, kalau di tema itu kita melihat ada 4 prinsip utama yang beliau jadikan sebagai dasar dalam mendidik atau membangun karakter putra-putra beliau, di mana yang pertama adalah beliau suka memulai dialog dengan putra-putranya. Tidak hanya memerintah, tidak hanya memaksa, akan tetapi beliau membangun emosional terlebih dahulu. Beliau tidak langsung memberikan sebuah keputusan untuk dijadikan perintah, tapi beliau mengajak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Salah satu contoh misalnya adalah pada saat salah satu sejarah dari Idul Adha, kita tahu bahwa beliau menerima perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Jadi beliau bermimpi 3 kali. Dari mimpi pertama, kedua, ketiga, sampai beliau benar-benar yakin bahwa mimpi itu adalah
datangnya memang dari Allah, merupakan sebuah perintah dari Allah yang harus beliau laksanakan. Beliau tidak serta-merta mengambil atau mengajak Nabi Ismail untuk, ayo kamu sekarang mau disembelih, tidak. Tapi beliau mengajak, berbicara dengan baik dari hati ke hati. Kalau di dalam surat As-Saffat itu, falamma balagha ma'hus sa'ya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Putraku, aku bermimpi dan aku yakin mimpi ini dari Allah. Aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza taro. Jadi dia masih bertanya, fanzur madza taro. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Sehingga kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abat tif'al. Ayah, silahkan kerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukanku. Kau akan melihatku di antara orang-orang yang sabar. Jadi di sini beliau tidak langsung mengajak, ayo nak kamu mau disembelih, tidak. Tapi beliau berbicara, berdiskusi, bahkan meminta pendapat. Bagaimana menurutmu? Tuh. Jadi itu yang pertama. Nabi Ibrahim membiasakan diri untuk berdialog, untuk berdiskusi dengan putranya, untuk kemudian mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah beliau itu menjadikan keteladanan itu jauh lebih baik daripada sistem ceramah. Kalau kita sekarang pada anak-anak kita yang ngomel dari A sampai Z, terulang lagi dari A sampai Z, tapi kita mendapatkan anak-anak kita malah bukan nurut ya. Karena kadang yang kita dapati mereka semakin ngelunjak, semakin melawan. Tapi kalau Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada putra-putranya, karena memang Nabi Ibrahim ini terkenal sebagai seseorang yang konsisten. Jika beliau menghancurkan patung-patung berhala yang sudah diciptakan oleh ayah beliau sendiri, jadi beliau konsisten bahwa ini bukan Tuhan. Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu bukan yang dibuat, tapi Tuhan itu adalah yang membuat kita. Jadi konsistennya beliau yang kemudian menjadi contoh, menjadi uswah bagi putra-putra beliau, sehingga ini yang menciptakan beliau menjadi seorang ayah yang sempurna. Jadi putra-putra beliau pun mengikuti jejak itu. Makanya kita tidak heran ya, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada sampai kemudian ke bawah kita kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim. Keturunan dari Nabi Ibrahim, kalau kita lihat di silsilahnya itu adalah keturunan ke-24. Jadi betapa Nabi Ibrahim ini benar-benar sukses mendidik putra-putra beliau. Bahkan dari keturunan Nabi Ismail sendiri, itu malah ada Nabi Musa, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain yang kalau kita runut silsilahnya tidak selesai ya. Jadi itu saja membuktikan bahwa beliau mempunyai keteladanan yang sangat baik, sehingga putra-putranya bisa meniru. Dan ini yang perlu kita contoh. Kalau kita sekarang hanya menyuruh anak kita suruh sekolah, ayo nak sekolah, tapi kita leha-leha, kita mau berangkat ke kantor masih santai gitu. Ayo nak ngaji, tapi kita sendiri masih enak main HP. Ayo nak sholat, ya kita masih ngobrol, masih ini. Padahal anak itu adalah peniru ulung. Apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan, anak itu akan otomatis meniru. Berbeda dengan kita hanya berbicara, hanya ceramah, yang ada anak-anak itu akan lebih banyak melawan. Karena mereka akan berpikir, ini bapak, ibu saya cuma nyuruh, mereka tidak mengerjakan, jadi ngapain saya ngerjain. Jadi itu yang kedua, poin yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim itu adalah menjadikan doa sebagai senjata utama. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, khususnya di surat Ibrahim, ada banyak sekali doa-doa. Entah doa beliau ketika meminta anak yang soleh, ketika beliau meminta tempat tinggal yang layak, yang cukup, lebih-lebih ketika beliau mendoakan diri beliau sendiri dan keluarga
khususnya putra-putra beliau untuk menjadi seseorang yang taat pada agama, seseorang yang taat pada Allah. Kalau di dalam surat As-Saffat itu ayat 100, kita tahu ada di sana salah satu ayat yang menjadi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang soleh. Itu untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau di dalam surat Ibrahim ayat 40, ada salah satu ayat, itu menjadi doa beliau untuk tetap bisa istiqomah melaksanakan sholat, termasuk juga putra-putra beliau, Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi tidak hanya meminta untuk dirinya sendiri, tapi juga memintakan atau mendoakan supaya putra-putranya bisa istiqomah, bisa lebih baik lagi beribadah. Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini bisa kita amalkan ya, untuk bisa mendoakan anak-anak kita supaya mereka bisa taat beribadah, supaya mereka bisa taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma hanya menyuruh, memerintah, mendampingi. Kalau kita mendampingi anak-anak, menyuruh belajar sambil lalu mendampingi, khususnya kita para ibu. Karena parenting itu adalah seni kerjasama antara ayah dan ibu. Parenting itu adalah kerjasama yang memang kerjasama jangka panjang. Tidak bisa kalau mendidik anak, membangun karakter anak itu hanya menjadi kewajiban ayah, tidak bisa. Atau sebaliknya hanya menjadi kewajiban ibu. Tapi parenting adalah seni kerjasama yang masanya itu panjang selamanya. Jika seorang ayah memerintah anak, ayo nak, mandi, siap-siap ngaji, siap-siap sekolah. Di situ seorang ayah memberikan contoh. Seorang ibu pun juga harus bergerak. Selain itu, antara ayah dan ibu menggabungkan doa masing-masing. Entah itu di tahajud kita, entah itu di sujud terakhir kita di setiap sholat fardu. Yang intinya, ada ruang khusus, ada waktu khusus. Ruang khusus itu hati kita ya. Ada waktu khusus, yaitu di waktu-waktu istijabah bagi kita untuk mendoakan. Tidak hanya tentang rezekinya saja, tidak hanya tentang masa depannya saja, bisa tentang jodohnya, tentang bagaimana ibadahnya kelak. Jadi itu bergantung juga ya, bergantung pada bagaimana kita mendoakan mereka. Karena apa yang kita minta pada Allah untuk anak kita, niscaya Allah akan memberikan seperti yang kita minta. Poin yang keempat itu percaya dan lepaskan mereka untuk suatu tugas yang besar. Ini kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, ketika beliau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang ya, di salah satu lembah tandus di daerah Mekah untuk melaksanakan tugas. Di sini kita tahu sejarahnya Nabi Ismail ditinggalkan di sebuah tempat yang sangat gersang, bahkan setetes air pun waktu itu tidak ada. Tetes air pun mereka tidak punya, gitu. Maka kemudian perjuangan di sini kita melihat kegigihan ya, keberanian seorang ibu, seorang Siti Hajar ketika mencari air supaya Nabi Ismail tidak kehausan. Dia mencari mata air dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah, dan itu berlari sebanyak 7 kali. Kita lihat betapa gigihnya beliau, seorang perempuan, seorang ibu, tanpa didampingi seorang suami, mencari air demi hilangnya dahaga seorang anak Nabi Ismail waktu itu yang masih kecil, masih sangat bayi. Sampai kemudian malaikat Jibril berbisik pada Siti Hajar kembali. Jadi di sana kemudian di dekat kaki Nabi Ismail, malaikat Jibril itu menghentakkan kakinya, yang akhirnya muncullah sumber mata air yang menjadi bahan untuk mereka konsumsi. Jadi kita melihat betapa panasnya lembah tandus itu, betapa gersangnya
Karena yang mereka jadikan sebagai bekal itu hanya beberapa biji kurma. Tapi tanpa ragu, dan tanpa rasa takut sedikit pun, Ibu Hajar ini berjalan sendiri, menerjang panasnya padang turun ya, bahkan melawan rasa dingin ketika malam. Jadi selama 7 kali itu bolak-balik berlarian dari Bukit Sofa ke Marwah yang kita kenal saat ini menjadi salah satu ritual haji, yaitu sa'i. Nah, ini membuktikan bahwa parenting itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa parenting itu tidak cukup dari satu arah, dari satu sisi. Tidak hanya ayah saja atau tidak hanya ibu saja, tapi ada kerjasama yang baik. Ada sebuah kesepakatan antara seorang ayah dan ibu sehingga menciptakan anak seperti yang kita inginkan. Karena diyakini ya, setiap orang tua menginginkan memiliki anak yang solih, solihah, paham agama, mengerti agama, bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama, bisa patuh pada orang tua, patuh pada negara, tidak menyelewengkan norma-norma. Nah, itu impian setiap orang tua. Jadi untuk mencapai semua itu, memang ada beberapa upaya dari orang tua, dari kita sebagai ibu dan ayah untuk ikut andil. Karena tidak bisa mereka membangun karakter mereka sendiri. Terutama ketika anak-anak masih ada di fase golden age. Kita jangan sampai kita membuat masa-masa emasnya mereka terabaikan begitu saja, berlalu begitu saja. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Mereka menjadi anak-anak ya 1 kali. Tak mungkin nanti di usia mereka yang semakin tua, mereka akan kembali menjadi anak-anak. Justru mereka akan kemudian berganti. Mereka akan masuk pada fase dewasa, bahkan menjadi orang tua seperti kita. Maka sebelum mereka mendidik anak mereka, kita beri didikan, kita beri warisan ilmu, bahwa mendidik anak itu harus seperti ini. Ada agama sebagai pondasinya, ada Allah sebagai sandaran. Itu sebenarnya yang paling utama. Karena ketika kita menginginkan seorang anak yang misal hafal Al-Quran, seorang hafiz, hafidah, tapi kita lenye-lenye, kita santai-santai, sudahlah anak saya ngafalin, saya mau lihat film, saya mau main game, tidak bisa seperti itu. Kita melihat ya banyak sekali mereka anak-anak yang sukses menjadi hafiz, hafidah, ada benar-benar ada peran orang tua di sana. Mereka membantu anak-anaknya untuk memujaah, untuk kadang menjadi pendengar yang baik. Yuk nak, kamu yang ngafalin, kamu setoran ke ibu dulu, ke ayah dulu. Jadi di sini ada peran penting kita. Tidak hanya memikirkan bagaimana anak kita bisa seperti anak orang lain. Ini poin pentingnya juga. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang selama ini kita tahu setiap anak mempunyai kekurangannya. Tidak. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi jangan sampai membandingkan, kok anak saya tidak sama ya kayak anaknya si A. Dia itu pinter ini, pinter itu, kok anakku enggak. Tapi kita harus sadar diri, anakku seperti ini. Sudah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Barangkali kekurangan yang ada pada anak saya itu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak orang lain. Dan itu pasti ada. Makanya kita harus benar-benar mengenal karakter anak kita supaya kita tahu, kita benar-benar paham bagaimana kondisi anak kita. Jangan sampai dari saking sibuknya kita membandingkan anak kita dengan orang lain sehingga kemudian kita lalai. Kita lalai, bahkan ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh anak kita, kita justru menganggap anak saya memang tidak punya kelebihan apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Karena tugas kita untuk tahu apa kelebihan anak kita, kemudian tugas kita kembali untuk mengasah. Ini anak saya punya kelebihan ini. Yuk kita fasilitasi. Kita fasilitasi sehingga kemudian kelebihan yang ada pada anak kita itu benar-benar menonjol, bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan. Bukan justru kita fokus untuk membandingkan mereka dengan anak orang lain, sehingga kelebihan yang dimiliki oleh anak kita ini tenggelam, hilang begitu saja. Ini kan menjadi sesuatu yang eman-eman ya, eman-eman.
Kita harusnya bangga dengan prestasi anak kita yang itu butuh bantuan kita untuk membangun, tapi kita justru lebih membanggakan anak orang lain. Ini tidak ada di parenting ala Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu bangga. Ini anaknya, anak-anak beliau, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Beliau memang menggembleng putra-putra beliau itu dengan pendidikan yang bukan keras ya. Mendidik anak itu tidak identik dengan keras. Tapi mendidik anak itu bisa dikatakan identik dengan disiplin. Jadi ada waktu, misal waktu sholat harus disiplin, waktu belajarnya harus disiplin, seperti itu. Ini yang bisa disampaikan mungkin sementara ya, Mbak. Kita sebagai pengantar. Iya, betul. Oke, Pak Taufik, silakan yang ditanyakan, Pak Taufik. Parenting Nabi Ibrahim mendidik anak. Ya, Ya, parenting, Pak. Ya. Cara Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. oke. Yang saya tanyakan, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi Ibrahim kan mempunyai 2 istri, Mm. Sarah sama Siti Hajar. Yang saya tanyakan yang pertama, sama Siti Hajar berapa putra, sama Siti Sarah berapa putra? Apakah juga Nabi Ibrahim mempunyai putra seorang perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi yang terkenal sampai sekarang itu keturunan dari siapa? Apa dari Siti Sarah atau dari Siti Hajar? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tanya keturunannya nih Ustazah ya. Ya, Adakah keturunan datanya dari Ustazah? Kalau tidak saya yang bantu nih Ustazah. ada. Oke, Ya, silakan. baik. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ya Pak Taufik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri, benar, ada Siti Sarah dan ada Siti Hajar. Dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim ini memiliki keturunan, memiliki putra, yaitu Nabi Ishak. Dari Siti Sarah, beliau memiliki keturunan seorang putra, yaitu Nabi Ishak, di mana dari Nabi Ishak ini, kemudian ke bawah itu ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, kemudian terus ke bawah itu ada Nabi Isa. Nah, jadi ada banyak sekali nabi-nabi kalau dari jalur Siti Sarah. Ada Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, kemudian Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Itu dari keturunan bersama Siti Sarah. Ya. Kalau dari Siti Hajar sendiri, beliau memiliki keturunan yaitu Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini, dari Nabi Ibrahim kemudian menjadi 24 keturunan ke bawah, baru kemudian nanti bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau ditanyakan siapa yang paling terkenal, kalau kita ngobrolnya masalah ini di bulan ini, pertanyaannya di bulan Dzulhijjah, maka yang terkenal adalah Nabi Ismail, keturunan dari Nabi, ya dari Siti Hajar begitu ya, dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Karena bulan ini kita akan mengingat kembali, akan belajar kembali apa saja hikmah-hikmah dari rentetan pelaksanaan haji. Di sana dasa, ini ada wukuf dan sebagainya. Itu adalah proses di mana Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar bersama Nabi Ismail yang kemudian ada lontar jumroh juga. Itu perjuangan beliau ketika melawan dan menegakkan agama, melawan setan, melawan godaan-godaan setan dan menegakkan agama Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang paling terkenal, sebenarnya tergantung bagaimana kita ingin mengenal mereka, gitu ya. Dengan tidak bisa kan kita siapa sih yang paling dikenal masyarakat? Nah kalau kita berbicara antara Nabi Ismail, ada Nabi Yusuf dari Nabi Ishak. Nah, kisah Nabi Yusuf ini juga lumayan ini, terutama bagi mereka yang jodoh ya, untuk masalah pencarian jodoh.
Jadi belajar di sana. Kita tahu tentang puasa Daud, berarti itu kita ambil dari keturunannya Nabi Ishak, dari Siti Sarah gitu. Jadi semuanya sebenarnya sama. Tidak ada yang lebih unggul dari Siti Sarah ataupun Siti Hajar. Tapi kalau mau bertanya siapa yang paling dan amat terkenal, itu adalah Nabi Muhammad sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Itu berasal dari seorang ibu, dari entah apa ya istilahnya, kalau sudah 24 turunan itu cicit apa ya. Ini dari Siti Hajar begitu ya. Oke, dan kalau tadi ditanyakan juga Pak punya putri katanya, saudara. Ya, ke-mute Ya, saudara. iya, lupa, maaf, kepecet. Ya, pertanyaan ada lagi tadi, pertanyaan apakah Nabi Ibrahim memiliki seorang putri gitu ya. Maka jawabannya adalah bentar saya lihat catatannya ini karena di sini semuanya laki-laki. Kalau dilihat dari silsilah yang saya tulis, ini tidak ada. Jadi istilah yang saya tulis, dari silsilah yang saya tulis, tidak ada keturunan dari Nabi Ibrahim, baik dari Siti Hajar dan Siti Sarah, yang itu seorang putri. Semua yang ada di sini, beda lagi kalau dari Nabi ini ya, dari keturunannya, misalnya dari Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak. Gitu. Baik. Memang ini saya juga cari, memang tidak ada keterangan pasti yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis sahih begitu ya, terkait menyebutkan adanya anak perempuan begitu. Ya baik, dan ini nampaknya 662317 kembali ada yang ingin bergabung, Ustazah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Zaini di Sumeneb. Pak Zaini di Sumeneb, silakan Pak Zaini, pertanyaannya Pak Zaini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sekarang bulan Dzulhijjah menurut bulan adalah termasuk bulan haram yang di dalamnya ada peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu antara Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ya. Yang saya tanyakan begini, ya, bagaimana teladan dari Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail sehingga Ismail itu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah melalui Nabi Ibrahim, yaitu untuk menyembelih yang diganti akhirnya dengan kurban. Ekor kambing. Ini ya. yang menjadi teladan bagaimana seorang putra yang bisa mengikuti perintah dari ayahnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya tanyakan. Dari Bapak siapa tadi? Bapak Zaini. Pak Zaini. Terima kasih Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zaini di Kabupaten Sumeneb. Selalu menjadi cerita hikayat Islam yang menarik begitu, Ustaz. Dari saya kecil sampai sekarang mengenai cerita Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail. Nah, kayak tadi pertanyaannya bagaimana ini penting banget ya Ustazah, supaya anak-anak kita itu taat kepada orang tuanya tapi sebenarnya taat karena Allah gitu. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Zaini atas pertanyaannya. Di awal tadi ya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu menerapkan pendidikan atau pembangunan karakter pada anak itu memulai dengan dia. Pertama itu dulu yang bertanya. Jadi jelas dijelaskan di dalam surat As-Saffat. Beliau bertanya, tidak langsung ngajak, bahkan tidak langsung memerintah. Bukan langsung bilang, nak kamu mau disembelih hari ini perintah Allah, tidak. Tapi dari mimpi pertama yang beliau rasa ragu-ragu, ini cuma mimpi yang datangnya dari setan. Sampai mimpi kedua masih ragu. Kemudian akhirnya di mimpi ketiga, beliau Nabi Ibrahim benar-benar yakin ini perintah Allah. Dan saya memang pernah bernazar, karena beliau dulu untuk memiliki seorang anak itu menunggu dengan waktu yang sudah sangat lama ya, sangat lama. Sehingga beliau bernazar,
andai saya punya anak, jikalau Allah memerintahkan saya untuk mengorbankan dia, karena kan memang beliau itu berkorbannya, kita tahu di sejarah itu tidak nanggung-nanggung ya, tidak hanya satu ekor sapi, tidak hanya satu ekor onta, tapi bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Jadi ketika mimpi ketiga datang itu kemudian beliau yakin bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah. Lalu bagaimana cara beliau membangun rasa aman dan percaya dari putranya sehingga kemudian Nabi Ismail menyatakan bahwa dirinya siap untuk disembelih demi menegakkan perintah Allah. Itu dimulai dari dialog terlebih dahulu. Dialog, selain dialog, nah di sini kan ada campur tangan setan nih ketika Nabi Ibrahim tidak bicara atau tidak bercerita pada Ibu Sarah bahwa putranya akan disembelih. Tapi kemudian setan yang menggoda, yang membisiki Siti Sarah bahwa ini anakmu mau disembelih loh. Tapi karena kuatnya iman ini jadi menjadi dasar kita juga dalam membangun karakter kita. Makanya ada di poin kedua, keteladanan. Nabi Ibrahim mencontohkan itu bahwa setiap hal itu harus bergantung atau bersandar pada Allah. Jadi kalau keteladanan otomatis ini ada campur tangan atau ada rasa iman, didasari dengan rasa iman gitu ya. Nah, jadi selain dialog dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, dengan bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti oleh Nabi Ismail, kemudian di akhir ayat itu Nabi Ismail mengatakan ya abatif an. Nah, tidak mungkin langsung bilang iya sudah Bapak, tidak apa-apa saya disembelih. Tapi kalau tidak, karena setiap harinya Nabi Ibrahim menanamkan rasa iman, menanamkan kepercayaan yang kuat tentang Tuhan, tentang akidah kepada anaknya, maka tidak mungkin Nabi Ismail ini akan langsung menyetujui. Jadi selain keteladanan, ada dialog juga yang bisa kita lakukan pada anak-anak kita. Kalau dulu kan ini contohnya Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Ini kalau kita yang diuji seperti itu sebenarnya tidak kuat. Tapi ujian kita saat ini di zaman sekarang, apalagi di era teknologi yang sudah sangat amat maju, kita mau nyuruh anak kita ngaji saja kadang masih tengkar, masih luar biasa. Ada saja alasan anak kita untuk melawan. Jadi bagaimana anak kita harus bisa nurut? Ya kita bangun dialog. Nah, jadi di waktu-waktu khusus, makanya tadi saya bilang kita cari waktu khusus, sediakan waktu khusus dan ruang khusus untuk kita berbicara dengan anak kita bahwa ini loh, kalau kamu tidak paham agama, kelak apa yang akan menjadi bekal Bapak sama Ibu, bahwa ini juga tuntutan kami sebagai orang tua untuk mendidik dan mendidik kamu dengan dasar agama. Karena otomatis ketika kita sudah berbicara menanam sebuah rasa percaya pada mereka, otomatis dengan sendirinya mereka akan melaksanakan apa yang kita mau. Bahkan tanpa disuruh pun kadang misal adzan duhur sudah berkumandang, kita cuma ngasih kode, nak sudah adzan, iya Pak, saya mandi mau sholat lagi. Padahal kita tidak mau menyuruh mereka untuk sholat, tapi karena sudah ada branding ya, istilahnya ada branding dari kita tentang agama, tentang keimanan, maka kemudian mereka menjadi lebih terbuka dengan sendirinya pada apa yang kita mau begitu. Baik. Dan Ustazah juga tadi menyebutkan contoh gitu ya Ustazah ya. Sebagai orang tua harus mencontohkan, harus menjadi teladan, nggak hanya nyuruh-nyuruh aja. Kalau misalnya pengen anaknya tadi sholat tepat waktu, jadi dimulai dari orang tua ya. Dan ini juga pendengar ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya, Ustazah ya, ini juga melibatkan Nabi Ismail dalam pekerjaan mulia. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi memang selain diskusi, selain berdialog, Ustazah bilang tadi, kemudian doa yang baik ya Ustazah ya, kemudian juga contoh dan melibatkan anak juga dalam pekerjaan yang baik. Nah, ini ada telepon lagi Ustazah, tapi kayaknya nggak cukup waktu kita. Ternyata waktu kita udah 5 menit lagi. Kurang dari 5 menit nih Ustazah. Kurang dari 5 menit. Iya, kita harus off gitu ya. Padahal memang
berdiskusi mengenai hal ini, banyak teladan-teladan yang memang em, patut kita contoh gitu. Nah, Ya. Ustazah, ini terakhir ya, pertanyaan dari saya mungkin bisa dijawab singkat. Selain melibatkan anak dalam pekerjaan yang baik, kemudian memberikan contoh doa yang baik, saya selalu sering dengar tuh, kalau kalau ingin anakmu baik begitu, maka berilah rezeki yang juga baik, rezeki yang Halal. juga halal katanya. Karena rezeki yang haram itu mempengaruhi, yang sudah masuk ke darah daging anak juga mempengaruhi karakter anak. Ini karena terkait dengan parenting, ini seperti apa Ustaz Iya, melihatnya? Singkat saja Ustaz, tuh, waktu iya. kita terbatas. Iya, siap. Ya benar, itu lupa saya sampaikan, memang relate banget ya Mbak Gita ya. Ketika rezeki yang kita berikan tidak hanya pada anak, tapi juga pada istri, intinya pada keluarga, itu berasal dari sumber yang tidak baik. Karena kan yang kita makan itu akan menjadi darah, mengalir di tubuh kita, dan darah inilah yang kemudian menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan segala aktivitas. Maka dari itu, jangan lupa bahwa pemompa darah itu ada hati. Jadi dari hati itu akan tercipta apa yang akan kita kerjakan. Bahkan niat pun tercipta dari hati. Makanya itu pentingnya kenapa kita harus benar-benar menjaga sumber dari rezeki yang kita dapat untuk kemudian kita konsumsi. Benar seperti yang dibilang Mbak Gita tadi, bahwa makanan atau rezeki yang kita konsumsi ini akan sangat mempengaruhi. Nah, ada salah satu kasus, dan ini nyata, kalau tidak salah, kalau tidak lupa ya saya, kalau tidak salah ingat itu tahun 2010, ketika saya masih ada di pesantren, ada salah seorang wali santri, dia punya putra 3, salah satunya mondok di pesantren selain yang ada di tempat saya nyantri itu, dan itu menjadi penghafal Al-Quran. Nah, pas hari Kamis, beliau itu, wali santri ini bingung, saya kok enggak punya uang sama sekali ya, padahal besok hari Jumat saya harus mengunjungi anak saya, dan ada permintaan dari anak saya untuk dibawakan uang. Sampai Kamis siang, ini masih belum ada nih uang yang mau dibawa ke putranya. Kamis sore itu dia punya tamu. Dia punya tamu yang dengan ada maksud ya, ada maksud khusus, dan kemudian bersalaman, ada amplop beserta isinya. Padahal beliau itu sudah ragu mau menerima amplop ini, kalau amplop ini saya terima terus saya kasihkan ke anak saya gimana ya nanti. Tapi karena lagi-lagi iman menjadi sesuatu yang mendasari niat kita juga, diterima. Kemudian besoknya hari Jumat itu benar-benar diberikan kepada putranya. Malam Sabtu ba'da maghrib, ketika putranya akan melakukan murojaah kepada ustadznya, tiba-tiba hafalan dia yang sudah sekian juz itu hilang. Nangis ya, nangis pulang, putranya itu nangis, "Bapak, kok saya hilang ya hafalan?" Gitu. Padahal, nah di sini bapaknya mulai nangis ya. Ya Allah, maaf ya nak ya, iya maaf ya. Jadi berceritalah bapaknya ini sama putranya, bahwa kemarin sebenarnya Bapak ada punya uang, cuma punya uang ada orang salaman, maksud dan tujuan dari uang itu ini. Ya Allah Pak, jangan Pak, tolong jangan diterima. Jadi ini menjadi apa ya, suatu cermin untuk kita belajar gitu, bahwa memang rezeki tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan keluarga gitu. Baik, terima kasih Ustazah Qoriatul Hasanah sudah Sama-sama Mbak bersama Gita. RRI di Mutiara Pagi. Selalu menyenangkan kalau berdiskusi begitu ya Ustazah ya, mengenai hal-hal yang membuat kita, menjadikan kita lebih baik. Semoga insya Allah di lain waktu bisa berjumpa lagi bersama Ustazah. Amin, terima kasih Mbak Keadaan Gita. sehat juga. Selamat berakhir pekan. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan Amin, bersama keluarga. sama Mbak Gita juga. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih atas waktunya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1